Kembali lagi di acara kita Balik di Mimbar. balik Ya, Mimbar. sekarang kita Iya. bikinnya di Dunkin Donuts. Sekarang kita ada di Dunkin Di balik Donuts. topeng. Di balik topeng. Hari ini kita kedatangan teman-teman baik, sahabat, mentor, kakak, abang, yang juga menjadi keluarga. Main tidak bukan. Pertama saya kenalin dulu Deki. Coba Dek, perkenalkan dulu dirinya. Perkenalkan, nama saya Deki. Saya baru berumur 17 tahun. Saya bekerja sama 30 tahun yang lalu kan. 30 tahun Salah. lalu. Kalau dia boleh lah, 17 ya. Nah, oh yang satu lagi Kalau saya perkenalkan Sahat, saya dari mana ya? dari mana? Dari tadi. Dari tadi, saya dari tadi. Usia saya 20 tahun. 50 tahun yang Beda lalu. 3 tahun. 50 tahun yang lalu. Kok tahu ya? ini gue dagelan semua nih. Emang yang asli kan ini dia. udah click off nih semuanya pasti belum apa baru mulai. Ini kayak males semua nih. Ini udah. Ganti ya, ganti Oke. konten lain. Hari ini kita Emang yang akan asli kan di balik cerita tentang mimbar. apa nih? Kita akan cerita tentang kalau Bang saat ini aku kenal sebagai pemimpin pujian dari tahun berapa kita Bang pertama kali itu? 2005 ya? 2005 ya. 2005. Kenal ya. Iya, Di waktu Medan. aku zaman kuliah masih di USU. Oh, lu kuliah di USU. Universitas kapan? suka usil. Gue dihukum Cocok. 5 tahun lah di Fakultas Hukum USU. Oh, gue kira gue dihukum gitu kan. Bener gak? Gue dihukum sekitar 5 tahun lagi. Iya. Dihukum Fakultas Hukum aku. Makanya kamu sih. Makanya ini kurang hati-hati loh ini hati-hati penggunaan loh ya. kata itu. Penggunaan kata itu bisa. Kita pikir di penjara Iya. atau gimana Bahaya. gitu. Benar. Oh, dihukum Fakultas Fakultas Hukum. Hukum Universitas Sumatera Utara. Pertama kali kita ketemu di Medan Plaza ya. Iya. Medan Plaza. Dan Waktu itu, sering ketemu di Jehuda. iya, waktu itu Bang Sahat transisi dari GBI Medan Plaza ke Gereja Betani Indonesia. Iya. Waktu itu pas buka pengalaman yang banyak sekali nanti kita akan dengarkan. Yang satu lagi sahabat juga, sahabat baik kita mulai pelayanan bareng 2009. Inilah orang yang pertama kali audisi gue di GBI Rock. Gak lolos. Zaman perjuangan. Lolos gak? Sekarang kebalik dia aduh sih gue. Lolos gak dia? Lu lolos gak? Lulus lah. Oh. Lagunya apa audisi? Apa lo udah lupa gue. Hari ini merasa bahagia kali. Gue juga lupa kalau gue mau audisi. Enggak. Hari ini merasa bahagia. Iya, dia yang audisi, dia Agus sama Ko Paulus di Makassar. Saudara semarganya dia. Iya, si Aan juga. Siapaan juga. Gitu. Ini jadi orangnya nih, yang waktu episodenya si Ricky, dia bilang yang gue diaudisi, ini yang orang. Ya, lain tiada bukan Deki. Nah, kita mulai nih. Nah, Dek, sekarang kegiatanmu apa nih? Kegiatan saya kan pensiunan ya. Ya pensiunan ngapain ya di rumah, duduk-duduk, tidur, minum Kak, kopi, paling kakak gitu. pensiun ya? Usia 17 tahun loh. Oh salah bicara saya. Ya. Pensiunan berarti kan kalau pensiunan tuh duitnya yang berputar kan. Iya. Jadi kalau lu di Duitnya rumah. udah uang pasif. Betul. Pasif income. Pasif income. Ya tapi kalau mau ditanya sebelumnya ngapain, nah itu saya bisa cerita. Sekarang ngapain ya? Nah, sekarang lebih banyak jadi ya lebih banyak di inilah di bisnis keluarga lah aku sekarang. Bisnis Tanggup ya, keluarga, tanggup. bisnis kecil. Ngomong bisnis bukan gini kecil, terus warung. Kan segala sesuatu tuh mulai dari yang kecil. Amin, Iya, puji kan. Tuhan. Kecil Alhamdulillah, loh, mantap. kecil tapi satu kabupaten ya. Nantinya. Yes. Berapa pintu bisnisnya? Hah? Aduh, 2 pintu, bajai 2 pintu juga ya. Bisa. Ini podcast konyol. Makin lama makin Lo emang begini dicari Bikin kopi kayak ini, Bang. Jangan serius-serius amat lah. Betul, ini masih mending loh kita dari kemarin Kelv, Kate, Kate. sebenarnya emosi jiwa ini ngomong apa sih? belakangnya orang jualan celana dalam. Bener lah. Serius lo? Di tes Ini di balik mimbar bukan di balik. Aku ngomongnya begini nih. Aduh. Kita bebas. Oh iya. Karena yang real itu di Karena balik di balik mimbar. ya. Bukan di depan Di ya? depan nih, Mbak. Kalau di atas mimbar tuh settingan semua. Semua bisa kamuflase. Makin gak enak sih bahasan. Bisa pakai topeng. Aduh. Bener. Kalau di balik mimbar tuh Nah, jujur. nih Dek, kan gua kenal lu waktu Yes. itu zamannya lu masih ngebantuin di Tompi. Tompi dong. Tompi. Iya. Tompi. Waktu itu gua Tommy. aluk di Tompi. Iya. Tahun Kebetulan, ya. Kebetulan. Mendapat Itu anugerah. Sering banget ya keluar negeri ya.
Sama Ya, Eca, tugas negara ya. sama Yudis ya juga. Pusat ya, Yudis masih tapi kan? Yudis masih. Yudis sudah. Kan sekarang formatnya udah lain Yongki banget ya? sekarang. Ya, belakangan melihat Yongki juga kadang-kadang ada, kadang nggak tahu ya, tergantung Pak Dokter aja sih. Suka-suka dia. Galak gak? Hmm? Tompi galak gak? Gimana ya? Sebenarnya ya mulutnya sih gitu ya. tapi maksudnya gini, kalau udah kenal in person, semua orangnya sangat baik ya. Baik banget, orangnya sangat helpful. Gue banyak utang budi lah, terus sama aja. Gue keluarga gue utang budi banget sama Pak Dokter, jadi kalau siapa tahu Pak Dokter nonton, wah thank you banget ya dok. Nanti kita tagin. Iya, Kita thank you tagin. banget. Ya, tapi sebenarnya ya itu mungkin karakter orang aja ya. Karakter orang kelihatannya begitu cuek, ngomongnya tuh nyelekit, tapi aslinya orangnya sih baik. Aslinya orangnya Karena pernah kecebur juga kan? Ricky kan waktu itu cerita di Iya, Ricky podcast dia pernah pernah kecebur waktu gantiin lu katanya. Oh iya. Di Margo Jazz ya? Apa ya? Oh, Di Margo Margo Jazz. Nah, gua nggak Nah, tahu. keceburnya maksudnya disuruh solo, dan gue solo apa gitu. Oh. Kan Pak Dokter suka gitu katanya. Katanya ya kalau itu sih gua ngikutin katanya si teman gua yang satu lagi itu Matthew, isi sih aja gitu. Kira-kira begitu aja. Nah, Berarti oke. keren banget. Jadi setelah dari Tompi, habis itu pensiun dini, kemudian banting setir. Jadi ya pokoknya kan gua kalau ngomongin kalau karir, oke, full session musik macam-macam ya, Tompi, siapa lagi trio bapak-bapak terus Hari, Oh, iya. terus siapa lagi ya. Waduh, kalau sebelumnya lebih banyak lagi tuh, ada Andes, ada Tangga, ada apa, ada siapa lagi, bahkan Andre Hanusa juga sempat gue bantuin. Ya kira-kira itulah, Dian Pramana Putra juga sempat, ya pokoknya gitulah kira-kira gitu. Itu waktu session yang musik. Trio Lestari yang di CP ya? Kalau sorry ya, kalau yang di Jakarta ya pernah di CP, pernah mana? juga di Kokas pernah, terus di mana lagi? Di mana? Tenis indoor ya? Yang di Senayan. Nggak tahu ya, Senayan lah pokoknya, lupa gue. Wow. Terus kemudian jadi Ya, habis itu jadi sebentar, jadi dosen dulu. Habis oh itu iya dosen, iya PH ya. PH, terus jadi Pak Guru. Guru. Pekerjaan gue yang paling terakhir kemarin, terus sekarang pensiun. Nah, Wow. Panjang ya. Gue sampai bengong gitu. itu musim-musim kehidupan lah. Nah, yang gue langsung aja nanya kan, kalau gue orangnya suka manah nih ya. Nah, kalau Bang Sahat nih, ini. wah ini yang Aduh. Istilahnya intinya inti. Jangan dong. pokoknya yang di Medan Plaza pokoknya sebut nama Sahat Manulang. Langsung siapa? Permintaanmu yang- terkabul. Sebut nama Itu 3 Barney kali. loh. Belum tentu mereka kenal saya loh. Itu jadi Barney. jadi zaman gua masih di Medan Plaza ada 3 pemimpin negeri yang terkenal. Pertama Parlindungan Tampu Bolon, yang kedua Boy, yang ketiga Sahat Manulang. Enggak dong. Banyak itu sebenarnya bagus-bagus. Zamanku loh bang. Oh ya, saya nggak tahu sih. Zamanku. Dulu saya nggak diperhitungkan dulu. Kan terkenal banget dulu Medan Plaza tuh. Ngeri kali. PK terbesar. Kata Gak bisa dipungkiri bang. Semua Mukanya langsung berubah. Bener gak sih? Kita langsung tembak langsung aja. Bisa jadi topik baru lagi nih. Udah lupa sih saya. Nggak bener nggak? Pernah ada yang tahu, pernah denger tapi kan di seluruh rayon. Zaman aku soalnya udah nggak bang. Zaman abang dulu waktu zaman saya itu ya, saya dulu sebelum di Medan Plaza kan saya di gereja Di Kayu. jangan sebut lah namanya. aja lah. Oke ya. Tadi balik mimbar bang. Oke. Dan saya memang di sana tidak dikasih apa-apa gitu ya kan. Jadi, Berapa tahun abang? tahun di situ dari tahun 98 ya. 98 ya. 98. Ini baru hamba Tuhan sejati. Saya gabung di Medan Plaza tahun 2000. 2000. Iya, 2000 kalau nggak salah. Nah, background abang tuh sebenarnya apa sih? Sekolah penginjil kah atau Sesudah dari Medan Plaza saya sekolah Alkitab D3 di Jakarta. Kemudian ditugasin. Enggak. Saya mengutus sendiri. Saya suka mengutus sendiri memang. Luar biasa. Kan amanat agung Rasul, soalnya. iya. Amanat Rasul. agung. Kan katakan, Ternyata. kan Tuhan ini aku bukan utuslah dia tapi utuslah aku. Apostel, Iya. bener nggak? Biasa. Kan ini aku utuslah dia. Gitu. Enggak mau, utuslah saya Tuhan. Bukan utuslah Barney, Doni tidak. Utuslah saya. Benar deh. Kirain Tuhan ini aku utus tadi. Enggak. Aja, gitu. Iya. Ilmu baru itu boleh juga tuh. Terus kemudian
nih, abang kan memulai karir pelayanan itu Bukan karir ya. Oh iya benar, lu Jangan bukan karir, karir, Bang. jangan karir. Perjalanan. Perjalanan Perjalanan iya. hidup. Dimulai dari Betul apa, ya kan? mulai dari penyanyi dulu kah, singer dulu? Singer. Enggak, kalau kita dari gereja lama ya. Paduan suara. Oh, Anggota kor choir, namanya. Iya, choir. anggota Kor. kor. Kalau boleh tahu karakter suaranya tenor atau Tenor ya. tenor 1, tenor 2? Saya tenor 1 ya. Tenor 2 kan agak rendah ya. Iya, tenor. Iya, saya tenor 1 gitu loh. Wow. Hmm. Oke, kita akan masuk ke topik selanjutnya. Nah, aku kan kita kan sempat pelayanan bareng tuh di satu gereja namanya GPI Rock Jakarta Rock Center di daerah Kuningan gitu kan. Kita pernah nih bertugas bersama. Iya. Bukan, aku tidak bilang pelayanan. Aku bilangnya kita bertugas bersama. Kenapa? Kenapa dong ini ngomong Bertugas ngomong bersama. Coba-coba diceritakan. Ngerti lah ya. Kenapa ini? Spill lah. Ini di balik mimbar ini. Ini Buka dulu. gitu. Ini karena Kalau curahan. nggak salah waktu itu karena gembalanya terlalu apostolik jadi jalan-jalan jadi Ih. anaknya nggak jalan-jalan lah ya. Ngiri kali. Misionaris banget. Bahaya. Misionaris banget loh. Luar biasa. Disclaimer ya. Iya. Oke. Nah, kan kita kan biasanya kan suka susun lagu bersama. Iya. gitu kan. Nah, kalau aku mau ke abang dulu. Kalau dalam menyusun lagu sih, bang, rumusannya tuh ada nggak? Kan kita selalu pakai tema ya. Ya kan di rock tuh ada Tema-tema. Jadi kita sesuai tema. Iya. Oke. Sesuai Terus, tema. iya sesuai tema. Terus melakukan perenungannya bagaimana? Jadi gini, itu jadwal itu biasanya awal bulan ya. Awal bulan dikasih ya. Aku nggak tahu kan. Aku Iya awal bulan Aku gitu. di situ. Jadi saya kan itu kan sudah dikasih tema itu ya. Jadi saya sudah siapkan. Jadi saya dengar YouTube sambil berdoa gitu. Jadi lagu-lagunya harus combine, harus. Di mana tuh Bang denger YouTube sambil berdoa? Kalau YouTube yang enggak premium kan Bukan, maksudnya gini, kamu jangan salah Don. Maksudnya kan dengar lagu-lagu tuh, iya kan? Tapi kan sambil dengar, maksudnya bukan maksudnya dengar YouTube sambil berdoa enggak. Udah gitu ya mana ya gitu ya kan. Jadi kan itu kan kalau Minta lagu itu hikmat, minta hikmat. ya itu deh katanya ya. Nah, jadi kamu kalau menyusun lagu tuh jadi itu seperti cerita, bukan seperti cerita memang. Jadi ada kalau ditarik benangnya itu dia punya jadi harus ada benang merahnya. iya gitu. Dari Jadi bukan worship, suka praise, sampai firman. jadi kayak ngomong gitu. jadi nyambung sama Nyambung firmannya. dan sampai beatnya dan chordnya juga gitu. Oh. Kalau abang tuh biasanya kan menentukan chord itu apakah berdasarkan yang aslinya atau berdasarkan suara abang? Asli. Asli. Tapi kebanyakan saya ambil asli, banyak karena singer itu nggak semua ya, banyak rendah. Tapi saya suruh paksa mereka kadang. Kenapa? Karena asli itu nggak mungkin kan, yang singer-singer itu nggak bisa mampu. Yang ada malas. Malas. Oh. Malas belajar gitu. Kita harus undang singer ya. Harus undang singer di WL ini Iya. udah 2 kali soalnya nih. Masuk sini. Memang kalau jumpa aku kayaknya kejam banget sih. Memang iya bener ya? Enggak apa Bang kalau emang gereja terbesar PK-nya mah bebas. Nah, kan setelah itu kan oke lah abang Karena saya abang punya kendala dulu ya. Hah? Jadi saya WL tuh singer-singernya alto banget gitu loh. Alto banget. Jadi saya disuruh, jadi contoh ya Ikutin. kalau nada dasarnya G, saya disuruh ke E, kan gila, kok suara gua nggak keluar dong. Loh, ini sekarang siapa WL-nya? Saya kan menentukan lagu itu sesuai nada dasar asli lagunya, bener ya? Bukan saya tak, kalau saya naiki chordnya boleh ya? Boleh, Nah, ini bebas. nada dasarnya asli. Minta rendah. 2 nada turun. Gimana? Wow. berarti abang satu dipaksa ke setengah. tenor 2 berarti. Iya. tariknya. Coba. Nah itu Gimana mau keluar suara kita? Salibkan dia. Benar kata Deki. Iya. oke, terus kan lagu kan dibagiin nih. Mm-mm. Nah, pada waktu lagu di bagian menuju hari Minggu, ada nggak pernah diskusi-diskusi dengan, nah Iya. contoh nih kayak misalnya kan abang, aku paling lihat di YouTube-nya JRC itu abang tandem sama Deki nih. beberapa kali. Iya. Yang terakhir kalau nggak salah juga gitu. Iya. Mantau juga. Kayak gitu sering loh, tandem. Bahaya. Kita sering ini. Makanya kalau dia pengen musik, dia MD-nya, saya aman. Aransemennya keren-keren banget, Deki serius loh. Nah, itu ada nggak pembicaraan antara pemimpin WL pujiannya dan pemain musik. pemain musiknya? Dan, Oh. gue mau cita-citanya lagunya seperti ini. Cita-citanya seperti itu. Oke. Kalau saya saya memang Atau membebaskan aja? enggak, saya bilang Kak Deki, boleh nggak aransemen lagu ini? Saya suruh dia gitu. Oh. Oke. Saya cuma bisa jawab
siap abangku. Laksanakan. Maka jadilah. Nyala, Bangku. Maka jadilah lagunya. Selama menuju hari Minggu ada pembicaraan. Ada. Kalau Bang Sahat apa sih yang enggak? Aduh, keren banget, siap. keren banget, bener keren banget. Saya senang kalau Berarti itu pakai komunikasi antara Iya. MD dengan pemimpin uji itu penting. penting banget. Menuju hari. Kadang ada juga orang yang udah kasih lagu dibiarin aja. Oh, Pemimpin ujiannya, ya udah kita ketemu di hari H. oh nggak bisa dong, nggak bisa. Kita ini melayani Tuhan ya. Bang, zaman dulu kan belum ada WhatsApp, Bang. Terus lu komunikasinya pakai apa? Komunikasinya SMS. Dan Dan luar biasa sekarang, dulu kan kayak Panjang nota, loh dulu. nota ya. Iya, betul. Makanya itu kalau ada Iya, dulu kita grup betan gitu, grup betan itu. bahasa dapat songlist. Iya, songlist. gitu ya. Iya, dapat buku lagu, Buku songlist tulis panjang GA sampai Oh, chordnya gitu. chord ada. jadi WL Buku- membutuhkan buku. chord semua. Iya. Nanti kasih Kasih. Terus yang Oh, paling susah tuh kalau dibagi kertas, masih pakai kertas ya? iya, kertas karbon kan, kertas karbon. Kertas karbon. Nih kertas karbon bener. Iya, kertas karbon. Bener. Iya, kertas karbon. Not even fotokopi ya. Iya, enggak. Enggak, kertas iya, karbon. iya. Jadi ada rangkap. Jadi itu WL yang nulis tuh. Ya, Iya. WL. Jadi kalau misalnya singernya ada 5 Ya 5 kertas gitu. kertas. Iya, tapi kadang iya, singer kadang nggak, iya, singer nggak iya, usah. singer nggak Oh, usah. pemain Nggak musik usah, aja. pemain musik Dibagi doang sampai sama ke multimedia OHP juga. OHP. Oh, OHP OHP. itu cuma Dulu gini. ini. DJ kan tuh. Zamannya emangnya sekarang pakai LED ya? Masih gini. Loh, dulu gua sebelum singer gini Oh, doang. sebelum ya. Iya, Kalau nggak ada lihat berarti nulis. nulis. Pakai autan enggak? Apa? Oh, enggak tahu deh. Autan apa bensin? Bukan. Minyak kayu putih. Iya, kayak putih bener. Iya, pakai tisu kayak putih kan kampus. Waduh, enggak ada. Pendetanya minta lagu nih. Enggak ada lagi. Gua dapur. Masih ingat ya? Aduh. Oke, Berarti yang nonton tahu banget. Menunjukkan umur. Iya, umur Yang nonton tahu banget umur kita ya. Apalagi kan kalau udah Pak Bambang Yonan kan tiba-tiba lagu-lagu. Itu aku udah cerita itu luar biasa ngebantu itu. Kenapa ya? Aduh luar biasa deh. Gen Z mana ada yang tahu? Iya. Enggak tahu HP mereka. Memang itu hamba Tuhan. Mereka juga, taunya luar Resolve. biasa. Solo. Mereka taunya berpresenter. Oh, iya. Isi worship. Isi worship lah, udah itu juga udah ketuaan. Resolu mereka tuh. Iya, aduh, itu kenangan nggak bisa dilupakan sama Bapak Bambang Yonan. Apa coba ceritakan? Itu luar biasa. Kamu tahu sih Bapak itu kan kalau dia kan gini loh, dia maunya dia kan, gitu loh. Jadi ya memang kita harus belajar tunduk sama pemimpin. Oh. Gitu. Jadi waktu itu kan aku baru gabung tuh di Medan Plaza. Iya. Abang Dulu ikut zaman- kesini mana? Langsung Dulu- doa. Enggak, langsung menara Pak. doa dulu? Enggak, langsung. Nah, jadi waktu saya audisi, bla bla bla, suruh singer. Terus waktu audisi naik ke mau jadi, saya nggak tahu ya apakah ini kerjaan para penjadwal gimana. Waktu itu saya di Diut itu saya disuruh WL, ternyata Pak Bambang pembicaranya, Waktu abang youth itu, waktu itu youth testernya siapa? Pak Darmo. Oh, Pak. Hmm, Ya, jadi, sekarang jadi gembala. nah, jadi minggunya saya langsung suruh WL, Ya suruh? penjadwal WL gua. SMS dulu, SMS. SMS, BBM, Bang BBM. Sahat, Wah. abang besok di SMS. Sukarame, dulu ada Sukarame sih kan. Iya. Nah, Lalu gini nih. ternyata Pak Bambang lagi. Katanya Pak Bambang suruh saya WL-nya. Wah. Kata mereka. Ini Ya. nanti backsoundnya Nah, lagu jadi serem kan nih. saya ini kan terbiasa dengan gereja saya yang lama. Nah, Kalau GKI. gereja kita kan terpola. Iya. Benar ya? sampai Chordnya sekarang abang juga. juga terpola. Oh iya. Nggak tahu. Masa sih dia yang Iya. tahu ya. Nah, Iya. udah. Jadi saya masih ingat tuh lagu apa ya? Satu lagu worship. Terus Pak Bambang sudah worship. Saya nggak tahu kan. Namanya saya baru gabung ya. Oh, Udah gitu dia naik ke atas altar terus. apa ya? Ambil mic. Ya saya masih di altar di apa di mimbar itu ya. Saya nggak mundur dong. Udah saya nggak mundur, dia turun ke bawah. Udah habis soal lagu kan nggak mau naik-naik loh dia ke atas. Terus akhirnya Udah keringat Sakit dingin. hati. akhirnya Tersinggung nggak? Enggak sih. Ini apa sih Bapak ini gimana sih? Nah, udah yang waktu itu main keyboardnya Steven. Oh, Stephen. Dulu kan Ko Steven kan kalau Pak Bambang ada kan dia masih Oh, dulu. iya. Ingat nggak? Iya, iya, iya. Dia nah jadi Ring satu ya? Ring satu. Waktu itu ibadah kedua Sukarame baru Ko Steven bilang, "Bro, Pak Bambang senang. Tapi lu kalau WL jangan kayak artis gitu." Ngerti? Berarti dia turun gara-gara nikmatin. Nikmati. Oh, Sebenarnya gitu. sebenarnya saya udah menikmati dia naik. Kamu gak usah Pak. Pokoknya Pak Bambang kalau sudah naik, kamu lepas aja, kamu mundur dari belakang. Jadi itu masih satu lagu. Kok Baru nggak satu salah? lagu langsung- Iya, baru satu langsung lagu. naik loh, Dek. Iya. Nah, baru satu jadi lagu langsung naik. saya kan nggak Iya. tahu gitu. Soalnya kan maksudnya
loh saya kan baru ya, Ah. baru loh gitu, jadi nggak ada pengalaman gitu. Dan saya biasanya kalau WL itu kan suka buat improv, Oh, oke. makanya gue enak banget di JRC ini di rock bisa improv kan WL-nya, bener nggak? Iya. Kalau di kita malah boleh improv, bener nggak dulu kan? Oh dulu aku pengalamannya, Ah, ah. dulu di Medan Plaza itu adalah kan itu kan antara satu sesi dengan sesi lain kan tight ya, mepet ya, Betul. apalagi udah Medan Plaza Betul, tuh ya. betul. Kita cuma begini loh, kita nggak pernah latihan, kita cuma dikasih song list yang pakai kertas karbon itu, tiba-tiba langsung mulai. Oh gitu. Bayangin, Iya. ngapalin Nggak ada latihan, aransemen, Hah? Nggak ada lu latihan. mau pakai aransemen yang mana? Gitu. Mau Nggak ada pakai latihan aransemen- kita. Nggak ada. Kita nggak ada latihan. Gitu loh deh. Ya sama JRC juga latihannya di situ gitu. Enggak, dulu mana ada cuma kertas Oh ya karbon dulu ya lupa doang. ya betul. Langsung tiba-tiba transisi perpindahan sesi, kemudian langsung tuh Betul. Jumat masih lalu lalang kita udah mulai. Benar. Nggak ada tuh istilahnya. Skill dewa. Hah? Skill dewa. Ya, Tapi itu wajar tempat dong. latih sih. Hah? Benar. Jadi aku banyak belajar di Medan Plaza ya tentang ya begitu ya, tentang kedisiplinan waktu dan spirit yang membangun spirit itu di situ saya belajar. Ya luar biasa ya. Jadi itu membuat saya semakin mengerti gitu. Nah, Belajar. aku mau ke Deki. Dek, lu kan sebagai music director nih. Nah, kalau misalnya dalam suatu ibadah, lu mengambil inspirasi musik tuh biasanya dari mana sih referensinya? Wah, itu sih susah ya. Dari mana-mana ya. Sebenarnya dari musik yang biasa kita dengar, dari lagu rohani yang sudah ada, mana-mana sih bro. Itu sih bebas, nggak ada batasan gitu. Tinggal gini aja sih, ya mungkin yang patut dicatat adalah gimana caranya inspirasi yang kita ambil itu bisa masuk aja lah. Kita buat WL-nya bisa masuk, buat cepat nggak bisa masuk, asal jangan ada yang absurd aja. Jangan Absurdnya coba tuh gimana? Absurdnya itu bagaimana? Iya. Ayo Kak Deki, Gimana gimana? ya? Absurdnya bisa gini. Ini bisa jadi polemik loh. Sebenarnya gini, kan gue juga ada konten gitu kan, konten-konten. Itu bisa menimbulkan polemik juga loh. Ada lagunya misalnya waktu itu gue coba lagu apa ya? Ini lagunya Frankie Siombing yang ini apa bukan lagu dasar yang satunya lagi Meskipun ya, lagu itu kalau nggak salah lagi itu kalau nggak salah itu. Nah kan kita bikin supaya agak lain kan itu kan minor kan. Agak lain ya? Nah, agak lain dikit kita Agak bikin lain, agak lain. nyambung. Memang kakak aku ini luar biasa. Aduh. Itu 2019 kalau nggak salah, waktu itu gue pelayanan di sini di Karawaci di Supermall. Nah waktu itu kita bikin lah aransemennya, kita ngambil meminjam lagunya si Ed Sheeran Ed itu Sheeran. Shape of You. Teng 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 teng. Terus gue post kan, abis itu ibadah gue rekam, gue post di YouTube. Ada yang komen seharusnya ibadah jangan menggunakan lagu-lagu. Nah itu kita harus hati-hati, itu aja sih. Ya bukannya menurut saya itu nggak salah sih, orang cuma ngambil intronya doang. Tapi ya Mood. itu bisa menimbulkan Pro polemik. dan kontra. Jadi hati-hati ya. Itu aja sih. Nah, kalau misalnya lu misalnya dapat contoh lah kolaborasi dengan Bang Sahat. Misalnya lu dapat lagu nih. Terus kemudian yang di bayangan lu tentang menentukan ini temanya gue mau bikin ke arah sini. Yang lagu kedua temanya itu sesuai dengan benang merah yang Bang Sahat itu kasih. Lu biasanya itu ambil waktu khusus untuk men-arrange atau cuma dengerin aja? Ya pastinya kalau gue pribadi gue lebih ke, kalau gue sih orang lain-lain ya, kalau gue pasti gue langsung ambil waktu khusus karena gini ya, kalau gue ngerasa gini, aransemen itu setiap aransemen yang gue bikin itu udah kayak anak gue sendiri. Jadi Oh, semuanya ingat ya. harus benar-benar kita persiapkan sebaik mungkin, terbaik mungkin. Jadi gue sebenarnya terus terang gue termasuk yang nggak suka tuh kita aransemen aja waktu lagi latihan gitu. Gue termasuk yang paling gak suka. Mendingan gue gak usah jadi MD-nya, lu aja jadi MD-nya. Kalau gue gitu. Karena apalagi gue punya tanggung jawab, satu kita harus bikin sebaik-baik mungkin, dan yang kedua kita juga ya gue treatmentnya begitu. Gitu. Makanya kalau udah yang kayak nanggung-nanggung, yang cuma gini, coba asal bikin begini, gue nggak suka sih. Kalau gue ya, ada orang yang mungkin suka yang ngejam, nggak apa-apa, nggak ada yang salah ya. Orang kan lain-lain ya, tipenya. Gitu. Jadi gue pasti ambil waktu khusus, makanya kalau abang saat kayak misalnya kasih lagu itu dia spend time di rumah lah, dengerin lagunya, coba apa ya, Cari buat inspirasi. gimana ya, buat gitu supaya fun, supaya fresh, supaya jemaat juga bisa tetap enjoy gitu, supaya juga kita main musiknya juga fun juga. Sudah. WL-nya yang paling penting Yes. harus bisa mereka menerima, kalau enggak
kita malah bikin Shock, ya? mereka jadi susah Betul. hidupnya gitu. Oke, berarti gini deh, kalau dari rumusannya lu sendiri yang biasa lu lakukan, lu baru aransemen ketika mau latihan atau lu udah guys ini ya aransemennya kalian pelajari, lu prefer mana tuh? Kan ada juga yang istilahnya wah sama-sama sibuk nih nggak sempet ngulik apa semuanya, tiba-tiba lu datang jebret yuk kita aransemen yuk, nah baru mikir tuh. Sedangkan kadang-kadang kan waktu latihan kan cuma 1 jam ya sebelum ibadah, itu kan sangat mepet gitu kan. Waktu itu Kamai juga bukan Om E juga bilang kalau nggak ada persiapan juga gimana mau kasih yang terbaik. Betul. Kamai juga ngomong Betul. waktu itu gimana dengan time limitasi yang sangat terbatas menit 1 jam mau ngafalin semua aransemen. Nah ada mungkin dari sudut pandang lu sebagai music arranger, gimana sih trik-trik yang biasa lu lakuin? Oke. Ya ini menarik banget sih pertanyaan lo. Sebenarnya banyak yang lo bahas tadi ya lo katakan sih sebenarnya udah agak menjawab ya tadi ya. Tapi yang pasti gini, kalau gue, ini kan orang lain-lain sekali lagi. Gue lain mungkin, lo mungkin stylenya lain ya. Saya orang lain. Kalau gue tipenya begini, lebih baik benar-benar yang udah solid gue jadiin gitu. Jadi begini, dalam pengalaman gue, kalau orang musik yang udah bentuknya udah kelihatan banget, itu lebih mudah untuk dipahami dan diulik gitu. Itu menurut pengalaman gue gitu. Jadinya orang lebih paham, oh musiknya begini, oh drumnya begini, oh bassnya begini. Jadi gampang terbaca, divisualisasikan juga gampang. Ketimbang kita masih meraba-raba lagi, ketemu aransemen bareng. Nah itu balik lagi, tapi bisa itu kadang-kadang saya nggak bilang itu juga salah, tapi kalau gue lebih beratnya ke situ. Cuma kalau memang terpaksa harus ketemu di tempat, ngobrol bareng, aransemen bareng, itu juga fine juga sih. Kalau memang terpaksa harus demikian. Cuma kalau ada kesempatannya, dibuat dulu. Kalau gue di rumah udah pikirin kira-kira gimana, sampai bahkan kalau gue terus terang aja sampai saking niatnya gue bener-bener gue jadiin musiknya tuh gue bikin pakai DAW, baru gue bagiin. Jadi orang gampang visualisasinya, oh musiknya begini, gampang. WL-nya juga tak paham, Yes. oh gini musiknya gitu. Ini yang gue alami. Enak sama dia. Bener, enak. Enjoy gue bener. Jadi kerjasamanya udah kebangun. Iya. Bener. Jauh sebelum waktunya itu. Nah, terkadang kita kan kalau dalam misalnya dijadwalkan dalam bertugas pelayanan itu kan di hari Minggu gitu kan, terkadang kan kita tidak bisa minta gue mau dijadwal dengan siapa. Iya, betul. Iya betul. Gitu. Atau gue dipasangkan dengan timnya, kadang-kadang yang bagus terus, kadang-kadang ada yang aduh kok timnya gini tuh sih? underdog banget Betul. dalam tanda kutip begitu kan, Tim- nggak pernah tim ketiga. gitu. Nah Dek, dari lu sebagai arranger, bagaimana kalau misalnya diceburkan dengan tim yang pemain drumnya ya masih kaku lah, nggak pernah sticking, nggak pernah apa, terus suddenly lu lihat keadaannya begini, oke, lu mungkin bisa kasih itu dong, kasih sharing juga bagaimana lu bisa dari selimitasi yang ada lu tetap bisa kasih aransemen yang deliver yang good lah. Ini sebenarnya juga bagian dari konten yang baru gue buat sendiri. Tapi ya udah, jadi gini, kalau kita ngomongin konteksnya sebagai seorang music director terutama ya, kalau gue bukan music director, siapa gue yang ngatur-ngatur orang kan, gitu kira-kira gitu kan. Jadi nggak enak malah, lu drumnya begini, nggak mungkin juga kita ngajar-ngajarin orang, tapi kita nggak punya jabatan tertentu. Makanya bagusnya kalau jadi MD paling nggak punya ada otoritas lah atau kasih tahu. Nah begini. Menjadi MD, menjadi seorang produser, menjadi seorang arranger, itu memiliki tanggung jawab yang sangat penting banget ya. Kita harus tahu betul timnya kita siapa, mereka kemampuannya sebagaimana. Gini, sedikit banyak pengalaman gue sebagai guru di sekolah SD itu banyak mengajarkan gue, gila anak-anak SD, emangnya mereka bisa mainnya kayak gimana? Tapi kita harus memastikan performance mereka sukses. Gimana caranya? Ya kan kita harus mikirin kemampuan mereka yang benar-benar basic. Mereka nggak bisa main bass, mereka pakai keyboard aja main bassnya. Mereka nggak bisa ini, jadi kita harus benar-benar pikirin dan sesuaikan dengan skill mereka masing-masing. Itu pertama. Jadi make it simple aja. Makanya gue tipe orang yang bikin aransemen yang simpel aja deh, yang gampang diingat, udah gitu. Nggak usah kebanyakan macam-macam chordnya, nggak usah kemana-mana, nggak usah tuting-tuting, nggak ada apa. Yang penting sukses dulu. Gitu. Kalau gue prinsipnya gue begitu. Dan gini, ketahuilah kita musik itu sukses atau enggak,
itu adalah sepenuhnya tanggung jawabnya pemimpinnya, musik directornya gitu. Itu kalau menurut gue gitu. Dan musik director, gue kan ya banyak lah pengalaman ya. Ada di mentrain gereja sini, mentrain di waktu itu waktu itu acara di KLC ya, di Rumah Pujian waktu itu. Gue datang sendiri dari Jakarta, bandnya semua dari Bali waktu itu. Ya tugas kita memastikan musiknya itu sukses, berhasil atau enggak. Kalau musiknya gagal, ya gue jujur aja harus menyalahkan diri gue sendiri di situ. Terlepas kemampuannya mereka gitu. Karena kita berarti nggak bisa mengarahkan mereka sesuai dengan maksimalnya kapasitas mereka di situ. Berarti lu bisa pilih itu case by case ya. Maksudnya kalau misalnya kondisinya begini, treatment yang lakukan akan mengambil tidak sepukul rata. Benar banget. Iya, benar banget. Nah, kalau dari Bang Sahat nih, misalnya lu dapat singer-singer yang underdog, pecah suara nggak tahu, suruh pecah suara 2 fals gitu, 3-nya apalagi amburadul. Oh, fals Nah, belum pernah ya. Ada ya? ada dong. Pitch-nya nggak nyampe. Oh iya. Gitu. Karena dia alto banget. Iya. Betul. Nah, kalau abang tuh mengadaptasinya tuh bagaimana tuh? Apa abang tetap gas? Pokoknya harus begini ya, gitu. Nah, kembali kepada Diki juga, kita harus lihat kemampuan singer kita. Contoh, kan saya bilang ada dasar G, itu asli ya. Terus ya saya harus turunkan ke F dong, 1 doang dan kedua. Nah, tapi saya bilang, kamu berusaha dong, saya sudah ngalah. Oh, Gitu loh. abang kasih kendor tapi nge-push ya? Karena saya sudah kasih turun 1, jadi saya sudah turun. Sebenarnya saya susah banget ya, gitu loh. Tapi kamu harus berusaha, gitu loh. Kadang, oh bang, aku boleh nggak ambil sopran rendahnya? Boleh sopran rendahnya, tapi jangan mic-nya jangan terlalu dekat. Terus? Agak diatur dong. Diatur ya? Iya dong, itu kan jelek banget pasti kan. Berarti teknik mic-ing juga? Iya, harus dituin gitu loh. Tapi ya saya biasa gitu. Oke, saya turunkan 1 nada. Nah, Tapi nggak mau 2. dalam waktu latihan gitu bang, dalam proses latihan itu kan, abang ada kayak sekalian ngajarin mereka nggak sih? Oh ini head voice, chest voice atau segala macam atau gimana? Nggak ada? Ada. Sekarang kan sudah ada programnya itu ya di JRC. Jadi sebelum kalau saya WL-nya, saya buat pernapasan mereka, tekniknya. Iya, solmisasi gitu lah. Terus mengeluarkan suara dari diafragma. Memang bener deh. Jadi contoh nyanyi itu jangan ditahan, dikeluarin gitu. Biar mereka udah lebih istilahnya lebih ulang aja ya. Iya gitu loh. Jadi ya udah. Tapi itu makan 15 menit ya, 15 menit doang. Hanya Pemanasan. pemanasan, solmisasi, Polishing ya? Voicing doang. humming gitu, gitu. Oke. Sekarang di jersey gitu loh. Sebelum mulai. Dulu enggak ya? Dulu Zaman enggak. Dulu zaman enggak. gua masih Iya, di situ iya, ya. Iya. Jadi gini, aku melihat bahwasannya gini. Sekarang terutama generasi muda, kadang kan melayani itu bertugas di gereja itu kayak kesannya tuh asal-asalan. Iya. Asal-asalan, asal bisa. Yang penting available. Nah, karena juga Tanpa di latar belakang orang itu ya. iya, yang pertama dan kedua kan kadang-kadang ini bergantung pada tekannya berapa. Maaf ya. Nah, ini udah mulai nih nyentuh ini. Inilah agak lain Ya. ini, agak lain ini. Kalau ada PK-nya PK-nya bagus, abang jalan. Ya, PK-nya nggak bagus, abang Dibuang. Dibuang gitu. Nah ini kenyataan yang terjadi secara real ya dalam dunia pelayanan. Nah, ini kita yang sebagai senior coba dong kasih pandangan kok sebenarnya pelayanan itu di dalam dunia gereja apakah nominal itu segalanya atau ada value yang lain yang harus bisa yang di luar daripada standar uang. Mungkin dari Bang Sahat. Kalau saya sih justru kita memberi ya. Memberi.
Abdul sama anakku ini luar biasa sekali, aku rasa. Kita memberi, berarti tau kan? Kita Iya, memberi. betul. Iya. Kamu diberkati Tuhan loh dengan suaramu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Berilah. Apa yang bisa kamu beri? Selagi masih ada kesempatan iya, ya. pelayanan itu kan korban kan? Iya. Nah, ini ada. Ya korban. Iya. Jadi kalau saya pelayanan ke desa-desa gitu, saya memberi amplop. Saya pelayanan, saya memberi. Jadi datang kepada Tuhan dengan dengan tangan yang hampa. Ya? Iya. Kalau saya, mungkin saya itu dapat pengertian begitu. Jadi sekarang kesannya kita memberi. Jadi kita bukan nominal. Kemarin kita ngobrol-ngobrol ya. Waduh, saya Jakarta ini luar biasa, benar ya kan? Nggak, sorry ya. Pelayanan ngejar nominal. Serius loh. Jadi kita kemarin di sharing-sharing ya, Kak. Ke enak lah cerita bagaimana pelayanan dan ini. Ya, kalau kita nggak tahu tujuan panggilan kita, itu yang salah fokus. Nah, itu dia. Kalau tidak punya tujuan jadi salah fokus. Nah, Dek, ini terutama Benar, nih ini musisi ya. Ini banyak banget. Sekarang tuh ada satu grup yang gue bilang sih. Sorry, bener nggak saya bilang ini? Betul dong. Luar biasa. Betul. Sorry ya kalau salah ya, Enggak dong. menyinggung Anda semuanya. Jadi pelayanan itu memberi, Nah, bukan menerima. Betul. Nah, aku mau dari Deki dulu nih, coba nih, Dek. Kan yang paling sensitif itu kan sebenarnya di bagian musisi. Ya kan Kebanyakan yang ini, kebanyakan. iya, kebanyakan karena dibilang gini, kita kan pelayanan kan pakai skill. Bukan les begini. Modal ya, Modal, kemampuan, apa segala macam. Jadi kalau misalnya nggak balik modal, misalnya tuh, kalau misalnya dikasih lah, maaf nih, gua 200 gitu ya. Terus tiba-tiba dia dapat tawaran yang lebih gede nih, 250. Dia bisa korbanin lo 200, ini 250. Karena dia bilang gini, gua nggak balik modal. Itu baru kejadian loh, Bang. Oh ya? 2 minggu lalu. Oh my God. Oke, kita berdoa lah supaya dia dijam. Nah, kalau Roh menurut Kudus. lu dengan pandangan kan gua kan les, gua udah investasi, gua udah begini. Dan memang ada yang bilang begini, hidup gua ya dari sini. Nah, coba tanggapannya, Dek. Ini sebetulnya ini topik harusnya lo bisa jadiin topik khusus buat ini. Ini topik sangat-sangat seru banget. Tapi begini, kalau gue boleh ngomong begini, gue waktu itu ingat kita pernah ada acara kayak pelatihan di luar kayak klinik itu, waktu itu ngundang Kak siapa sih? Kak Jonat. Aduh, lupa. Yang dari Rockambon. Iya, nyambut. Ya, Yang Patikawa, bukan Patikawa. Iya, John Patikawa. Iya. Iya, Kak John, ya aku selalu lupa gue. Koordinator profetik Nah, Rockambon. itu bener-bener keren banget sih yang disampaikan. Jadi gini, sebenarnya gini, gue mau bilang begini, ya bukannya sebagai, gue tahu, gue musisi, gue pernah hidup dari musik 100%, dan gue juga punya banyak teman yang hidup dari musik 100%, baik sekuler maupun yang main di gereja. Gue mau ngambil posisi gini, gue ngerti banget kalau secara pemahaman abang nih harusnya begini nih maksudnya. Harusnya begitu begini. Ya, sorry ya, Kan nggak boleh. Anda jadi tertegur gitu ya. Tapi gue mau fair juga. Gue mau fair. Ada teman-teman gue yang benar-benar hidup di sini. Gue nggak bisa nyalahkan mereka untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena yang membuat ini jadi begini itu bukan mereka. Siapa? Gereja yang bikin begini. Bapak-bapak gereja kita yang Yang dahulu ya. Bukannya tidak mau menyalahkan diri sendiri atau gimana? Ya oke lah. In a way mungkin secara hati jadinya ada pemain musik yang tidak murni. Ini kalau ngomongin rohani, ada yang kesannya ya bukan kesannya, mungkin sepertinya nggak murni. Tapi mereka kan kita lihat juga kalau gue mau bikin fair, ada yang memang dia punya tanggungan anak, dia cuma punya skill gitu, dia nggak punya pekerjaan lain. So what gitu loh. Maksudnya gue juga kadang-kadang gini, gue pernah kerja main di sekuler. Gue main musik di sekuler gue dibayar. Main gereja dibayar emang nggak boleh. Ayo, kalau mau dibalik itu boleh nggak gitu? Ayo. Boleh aja dong. Iya dong, logika Sama aja. masuk akal. Dan sekarang kalau mau dipikirin lagi, ada gereja yang bisa membangun gerejanya dengan dana miliaran, 100 miliaran. Mereka sanggup bayar satu musisinya setiap kali ibadah 1 juta. Emang nggak boleh? Oh iya. Boleh dong. Boleh. Terus main musik juga kasih 1 juta setiap ibadah. Boleh dong. Boleh. Selama gerejanya ngasih dong. Boleh dong. Betul. Nah jadinya gimana?
apakah salah gitu terus orang main musik terus dibayar 1 juta. Nah itu tuh gue mencoba merasionalkan hal itu. Iya juga sih ya, mereka nggak salah juga gitu. Kondisinya menjadikan seperti begitu. Dan sekarang tinggal ini yang menjadi sesuatu yang tricky banget nih buat pemain musik. Kalau buat gue, kita balik ke hati nurani sih gitu. Ketika kita melayani, ya udah ini artinya udah urusan kita sama Tuhan aja gitu. Are we doing this for the sake of mengejar betul-betul uang dalam tanda kutip mamon, atau kita memang masih mau melayani di sini gitu? Ya silakan aja, boleh aja kita. Oh cari wah, job wah, 8 kali ibadah wah, 8 juta gua dapat nih. Ya 8 kali mana kemarin kita ngomong. ya itu berarti dia di situ. Sampai jam 8. Ada satu gereja di Jakarta. 8 kali. Iya. Sampai tidur di gereja nunggu, gila ya. Tapi ya balik lagi ya, artinya itu yang dia dapat gitu loh. Bukan, ya nggak lebih daripada itu. Sekali lagi, ya nggak ada yang salah juga gitu. Tapi apakah kita mau kembali ke hati kita? Berarti selama ini dia harus bertanya sama diri dia sendiri. Dia melayani sekarang buat apa nih? Betul. Ya paling begitu sih. Ini kompleks banget sih. Kalau gue mau ngomong, nggak salah. Ya fine aja PK. Lu mau kerja di mana? Kejar PK sebanyak-banyak mungkin. Terserah lu. Tapi itu urusan lu sama Tuhan. Itu kalau gue mau ngomong begitu. Tapi kalau lu mau benar-benar ingat kalau lu masih melayani, ayo kita melayani untuk Tuhan. Bagus dapat PK, tapi jangan lupa kita melayani untuk Tuhan. Nah kan ada kayak sebuah dilema ya, kalau misalnya nih, ya, misalnya keuangan gereja Ini sensitif banget loh. keuangan gereja lagi nggak baik-baik aja. Iya. Tiba-tiba penurunan Betul. cut-off dengan Keuangan. Ya. terus tiba-tiba gini, kami mau cabut dari sini, ngancem. Jadi Ada kayak, pernah kejadian gitu ya? Saya nggak pernah dengar. Ada ya? Ini baru ini kayak cerita ini pasti pengalaman. Iya, info temen nih. cut-off 50% Iya. cabut, Oh. gitu. Ngancem. Kalau diturunin, aku cabut dulu. Mau sama teman-temannya. Tapi kan dari kadang-kadang ada segi-segi yang segi spiritualnya. Gereja kan juga rumah. Betul. Ya, lu aja udah diterima nih. Masa lu nggak mau, yang tadi Bang Sahat bilang, masa lu nggak mau kasih gift sih? Masa lu ngetek dulu? Betul. Kapan giftnya? Nah, menurut senior ini, kakak-kakak ini ya Bang Abang. Nah, kalau udah sampai esensi dari pelayanan itu udah salah, apa yang harus kita lakukan dari sisi yang kita lebih senior untuk kita bisa kasih jembatan lah buat yang lebih muda ini supaya nggak mindsetnya tuh nggak mata duitan. Iya. Gitu, coba dari Nah, sorry ya, itu biasanya pemusik-pemusik gitu yang tidak komitmen. Kebanyakan ya, yang cabutan-cabutan. Jadi alangkah baiknya gereja itu membangkitkan para pengerja pelayan-pelayan itu dari dalam. Jadi mereka dikasih pengajaran kebenaran, ya kan? Tujuan pelayannya apa? Aku nggak salah Kak Diki bilang itu dikasih PK. Enggak, itu kan suatu penghargaan, reward ya gitu. Tapi kembali pada motivasinya. Nah gitu ya. Makanya saya bilang melayani itu kita memberi korban gitu ya. Nggak semua orang dipanggil untuk pelayanan. Ada kok yang lebih bagus dari kita, kenapa dia nggak dipanggil Tuhan untuk melayani di gereja? Suaranya, musiknya semuanya. Kenapa harus kita kan gitu ya? Kalau kita mau bandingin sama mereka, itu kan kasih karunia. Jadi kalau saya bilang alangkah baiknya gereja lokal itu membangkitkan, menumbuhkan para pengerja dari dalam. Jadi mereka diberikan pengajaran, komitmen. Jadi merasa at home ya, rumah mereka. Biasanya, orang begitu cabutan yang tidak merasa at home, bukan rumah dia. Jadi nggak peduli dia. Jadi gitu. kepentingannya cuma gue dijadwal. Iya. Saya nggak tahu, itu yang saya amati ya, gitu loh. Jadi dia nggak mau tahu kondisi, keadaan, keuangan, pertumbuhan gereja setempat. Jadi dia seperti kayak tamu, bukan seperti jadi tamu. Jadi tamu doang deh. Berarti kan ya karena memang transaksional. Iya kan, bener kan? Biasanya begitu. Jadi dia tamu, bukan at home, bukan di rumah dia. Kalau di rumah dia pasti dia menjaga. Nah kalau dari Deki gimana? Tanggapan dong Dek? Enggak. Enggak. Semua bongkar emang. Bakar menyala pokoknya. Itu sedih ya sebenarnya kayak itu. It's really Iya. sad reality. Kasihan gitu. Sad reality. Ya memang
Makanya balik lagi sih sebenarnya namanya kita tuh kan gereja tuh sebuah komunitas, sebuah kita tempat kita beribadah bersama-sama dengan komunitas itu kan. Komunal. Kita kalau ngomongin komunitas gereja sebagai organisasi, memang kalau sampai kita sudah ya kalau sampai saya coba membayangkan ya saya dalam posisi kayak begitu, saya begini sih ya amit-amit ya dalam nama Yesus saya nggak akan melakukan hal itu gitu loh, benar-benar Amin. betul apa sih sampai gereja udah bangkrut tapi lu masih Mengharapkan. banyak maunya gitu kan. Itu sih wow, that's really menurut gue agak menjijikan sih kalau gue gitu sampai harus begitu. Cuma gini, the sad reality kalau ada orang-orang seperti yang tadi kita ngomongin ya, kalau ada orang-orang yang benar-benar dia hidup dari situ, barangkali harus mencari solusi lain ya kalau sampai itu terjadi gitu. Apakah entah gimana, mungkin cari I don't know, buka lesson atau begitu, tapi itu pembahasan yang lain lah. Tapi intinya begini, sebenarnya sih kalau kita memang menjadi bagian dari sebuah gereja, kalau gereja itu kita tadi Bangsat sempat bilang ya tadi, kalau kita anggap itu sebuah rumah, ya harusnya kalau rumah kita kebocoran atau gimana ya harusnya kita nggak tinggalin ya, harusnya kita bantu pembangun gitu. Bahkan fine kalau misalnya nggak ada PK nggak ada apa, ayo kita bangun sama-sama. Ya mungkin kalau memang kita butuh uang as a musician yang benar-benar hidupnya dari situ, mungkin I don't know ya, cari di tempat lain gitu, tapi tidak tanpa berpikir, ini kalau gue lagi mikir nih, gue mikir bahwa gue dalam situasi kayak gitu, tanpa harus meninggalkan gereja gue gitu misalnya. Coba lakukan hal yang lain di luar daripada itu, tanpa harus meninggalkan loyalitas kita pada gereja. Apalagi duit gitu dijadiin ukuran tuh setiap apa enggak, wah itu sih Terlaluan ya kali itu sih Aduh, nggak ngerti ya. itu Nggak ngerti ya, ya. itu Aduh really- sedih saya dengar cerita kamu Iya, Bang. Waduh, sulit ada banget soalnya sih. ada yang Ya, Ada kita ya? berdoa lah supaya Ada yang dia mengalami Ngeri itu secara kali pribadi. itu. Bener kan? Ngeri. Benar, itu makanya di podcast ini kita mencoba untuk urusin sesuatu yang nggak benar yang sedang terjadi. Kita mencoba yang mengingatkan kembali bahwasanya motivasimu pelayanan ya karena sebuah kehormatan Tuh. kan gitu, menghormati Tuhan, menghormati juga institusi gereja. Tapi gue kalau boleh tambahin begini bro, juga harus dibalik juga sih kadang-kadang. Kadang-kadang gereja pun, Kurang menghargai. gereja dibalik juga, apakah gereja itu cukup transparan juga Secara dengan hal itu? keuangan. Iya betul. Setuju, karena harus berimbang. Gue nggak mau ngomong pahit gimana. Ada gereja yang dia bisa spend uang begitu banyak buat ini itu peralatan apa itu, tapi pemain musiknya dibiarin begitu aja. Makanya gini, gue termasuk gini, orang tuh Yes, aku mengalami. Tidak memanusiakan manusia. gue Aku takut. mengalami. Iya, kayak Iya makanya gue nggak apa-apa. ini gue ini Disclaimer ya. ini perlu kita perlu ini loh, perlu angkat nih isu-isu kayak begini. Ya oke lah, gue ngerti ada Aduh gereja deh, punya punya masalah di saya dulu. punya prinsip-prinsip yang beda-beda. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, terus Tapi ada gereja yang dia punya gedung di Mewah. mall, Oh. biaya renovasinya miliaran, alat musiknya miliaran, pemain musiknya voluntary. Gua kurang bukannya gimana ya, tapi kok nggak seimbang ya gitu loh. Dengan alasan, oh iya itu kalau pelayanan di sini dengan hati apa gimana, dan lu dapat exposure pelayanan di tempat kita kan gereja paling terkenal di Indonesia. Gua nggak setuju, maksudnya, men, lu dapat peluang berapa banyak? Ini kalau kita mau ngomongin kasar loh ya, Betul. lu dapat persembahan berapa banyak, men? Lu masa spesialin 100.000 dikit buat pemain musik aja kagak bisa? Nggak cocok, itu yang Makan exposure. itu tuh mengganggu gue banget, gue makanya nonsense lah, lu nggak bisa bayar itu sudah mereka. kemakan doktrin. Makanya kadang-kadang Itu salahnya kalau bertumbuh di dalam itu di doktrin yang begitu. Iya. Di doktrin mereka itu Dicuci salah. otak. Cuci otak, bener. Yang ku alami. makanya jadi harus hati-hati ya, kita harus ada balance yang baik gitu loh. Makanya gue kadang-kadang gue di satu sisi dulu merasa wah kalau kita nggak pakai PK mulia. Betul. Tapi lihat dulu gerejanya kayak gimana dulu. Betul. Gerejanya berfoya-foya terus pemain musiknya nggak dapat apa-apa, nggak fair juga. Bukan berfoya-foya gerejanya. Gembala dan keluarganya berfoya-foya. Iya bener nggak? Liburan mulu. Liburan mulu. Sampai masuk Punya Western baju, style. punya baju branded, style. semuanya branded. Giliran pengerjanya Nah. tukang beca. Itu
hati-hati. Oh Makanya my itu. god. Iya, Ya, iya. Itu mah itu bro. makan tak makan ya kan susah. Ya, Hati-hati. ini memang ini sebuah ya realita Iya, iya. yang terjadi. Nih maaf kata nih, nih gua sedikit mengkerucut ya. Sampai ada yang waktu itu cerita sama gue gini, oh mau pakai sequencer, bukan? Jadi ada plus. Jadi gua main ini sama sequencer harga beda. Oh, Itu realita. karena dia hitung berapa harganya itu ya. Karena dia itu Modalnya dia punya. Bukan. Apalagi pakai Mac. Iya, bukan. Dia gini deh. Kenyataannya dia sudah hitung bahwasanya Bijak banget ketika dia bodoh. aransemen, dia udah ngitung itu harganya. Iya. Waktu yang dia udah kebutuhan. Iya. Jadi kalau direkap ya segini harganya. Kamu lama-lama ngomong jadi gue sedih loh. Hah? Gue jadi Tapi itu enggak, ini realita. Kita tahan apa sebetulnya? Realita dalam dunia pelayanan. Ya, Dan ini itu yang- inilah bang yang di balik mimbar. Iya ya. Ini yang tidak selama ini yang orang nggak ada yang mau expose gitu loh. Banis misionaris ya di mana aja dia banyak tahu Nah. ya. Bener nggak? Info temen. Iya. Gitu kan. Nah, kalau menurut lu Dek, misalnya dalam mengedit sebuah lagu dan lu diminta harus pakai sequencer, lu ngitung-ngitung nggak sih? Atau udah? Ini gue ngomongin dulu, gue jawab berdasarkan gue nya sendiri ya. Misal, gue sih gini, gue pakai sequencer sama Bang Sat ya itu, ya itu lebih ke Kayaknya 2 kali 3 kali deh sama aku ya. Kalau sama Din aduh aku. Nggak, lebih ke Eh, personal ini lah. Kalau gue lebih personal passion aja. Gue Ah. jujur aja sih itu lebih passion. Jadi gue terus terang, ya kalau gue dari inisiasi dia gue, masa gue harus itu gitu kan? Ya kan, ya tentu aja nggak. Tapi gini, gue nggak tahu nih. Mungkin gue nggak berani ngomongnya juga. Bingung kan? Gini, kalau gue memang kalau ngomongin dari kacamata gue sebagai musisi profesional sekuler ya, di luar kita nggak usah ngomongin gereja gitu kan, itu ya memang semua itu ya dia ada benarnya begitu. Tapi kalau kita pulangkan lagi ke gereja, nah itu yang menjadi sangat-sangat tricky gitu karena balik lagi gereja kan dimulai dengan gereja itu komunitas. Apapun yang kita lakukan di sini adalah kontribusi kita buat sebuah komunitas. Jadi cara kita menghitungnya dari dunia sekuler ke gereja tuh seringkali nggak bisa dipaksakan. Itu menurut gue ya. Nah, tapi balik lagi kita lihat juga tadi kalau gerejanya sanggup dan gerejanya biasa berfoya-foya dengan uang banyak ya Sobat Kenapa tidak? barangkali cocok Iya, gitu loh untuk iya. digituin. Karena sorry tuh saya kadang-kadang memang juga gereja juga kurang ajar. Saya harus jujur aja sih. Ada gereja yang benar-benar kejam sama jemaat, kejam sama kejam kok. Pelit Uang, ya, uang pastoralnya susah turun padahal masuknya puluhan miliar tiap bulan. Pas Sorry, kecil aja kita susah ngomong banget. kita ngomong apa adanya aja nih. Ada gereja kayak begitu tuh yang ganas. Oh, ganas ya. Wih, KDG Ada, juga Bang. nih. Wih. Mungkin kalau di Medan nggak tahu deh, ada kalau di gereja di Jakarta banyak gereja-gereja ganas-ganas gitu bang. Iya ya. Dia bisa ngadain acara di GBK, itu uang berapa itu? Acara Natal di GBK. Ayo. Bisa dihitung tuh ya. Ayo bikin coba Natal lihat di gereja GBK mana, tuh. ayo. Bisa dihitung kan? Tulis di kolom komentar. Jadi gimana? Langsung ramin. Ada tuh, enggak maksudnya ini juga realita. Aduh, keren, realita nih. Ada teman gua yang gerejanya juga merayakan Natal di GBK tersebut. Dari zaman dia awal pelayan sampai sekarang. Di gua to be honest ya. PK-nya cuma 75.000 sampai sekarang. Luar. Gereja yang kayak begini yang perlu di Lapor KPK ya? gitu. Lapor KPK. Iya, karena mereka juga nggak, ya mereka Iya. memperlakukannya juga dengan kurang ajar itu. Makanya Gak kadang salah ya sebenarnya memberikan penghargaan lebih ya karena Betul. gereja diberkati Iya. gitu kan. ya itu Iya. makanya akhirnya nih isu PK ini menjadi semacam kayak Polemik ya. apa ya antara Tom and Jerry gitu loh. Jadi Iya, tapi ada Kucing juga yang setia karena dia ya udah ini gue melayani juga korban. Kalau itu nggak apa-apa. Gitu kan. Dia melayani karena dia tahu bahwasanya melayani adalah bagian dari panggilan dan korban. Dan orang itu pasti diberkati loh orang punya Iya, profesi begitu. Ya. Tak akan kekurangan benar. Jangan ya? kekurangan. Iya, Anak betul. cucunya sampai anak cucunya. Iya, tak akan betul. kekurangan. Jadi itu kadang-kadang dilema ya. Soalnya saya mengalami Gitu dia. tapi memang kalau bisa kita melayani dari hati. Betul. Kalau memang kita memang punya passion, kita mau bikin sesuatu yang bagus,
duit kalau saya sih Iya, gitu. iya, Duit iya. tanpa kita berpikir oh nanti apa, udahlah yang penting Tuhan disenangkan, yang penting kita Betul. bisa memberkati Benar. orang, memberkati jemaat, Iya. memberkati juga teman-teman kita juga yang bermain musik sama-sama itu juga harus diberkati juga kan, dengan apa yang kita bisa buat gitu loh. Iya, iya. Hmm. Setuju Kak Deki. Jika nih kakak-kakak ini misalnya kalau jika kalian dikasih kesempatan hidup umur yang panjang dan kesehatan, Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. legacy, Anwar. legacy apa sih yang kalian ingin tinggalkan bagi generasi berikutnya dalam dunia gereja dulu ya? Ya, legasinya Dalam dunia pujian penyembahan. yang pertama itu pasti harus melekat kepada Tuhan ya. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Berarti akan terus mengumandangkan hal Yes, sebenarnya WL itu kelihatan di depan itu bukan diurapi ya, kita semua diurapi maksudnya memberkati banyak orang, itu hubungan intimnya. intimacy ya. Iya, intimasinya itu. Jadi Intimasi yang- jadi pelayanan itu bukan waktu di mimbar. Jadi itu manifestasinya juga itu dari situ. Investasi. Cuman itu aja bang. Itu sih saya pikir ya. Nggak ada yang lain, kalau dia punya intimasi dengan Tuhan pasti deh semuanya akan mengikuti. Oke, kalau Deki, legacy apa sih yang lo tinggalkan bagi generasi berikut? Kalau itu sih gue nggak bisa ngomong muluk-muluk sih, tapi kalau gue cuma ngomongin lebih ke ini aja deh, lebih ke semacam pandangan gue aja sih, pandangan hidup gue aja. Pokoknya begini deh, kita jadi berkat, jangan jadi batu sambungan, itu aja. As simple as that. Kita main musik, menjadi WL, jangan kita jadinya ujung-ujungnya diomongin, oh ini mata duitan, ini cari PK, wah ini orangnya rese, ini sama siapa aja dia ke pelayanan ribut mulu. Cari panggung. Kayak abang ini, temannya dia selalu ribut sama satu orang ini. Dari panggung ke panggung, dari panggung ke panggung. Dia ribut sama semua orang. Nah, jangan jadi begitu. Kita jadi Dia berkat. semua ribut. Nah, Semua ribut. Ini orang gimana? Sampai hari- nanti, Ah. nah itu jangan disensor itu. Temannya Kak Deki. Teman kita bersama, teman lo juga bang. Oh, iya, iya. Teman-teman kita semua. Teman semua. Itu disensor ya. Nggak, tapi ya, ya gitu lah, kita jadi berkat lah. Kita di situ memberkati jemaat, Betul. kita memberkati pemain musik, yang lain juga memberkati semua orang, dan jangan jadi batu sambungan. Orang lihat kita jadi, oh ini pemain musik kayak begini. Males lah gue datang. Ah, Betul. iya udah gitu aja. Gue sih. Nah, wow, luar biasa nih. Ini Doni kenapa diam-diam ya? Biasanya dia agak cerewet Oh, gitu ya? Oh, emang pernah nonton? Banyak hal nih. Pernah dong, Barney soalnya bagikan. Banyak hal tentang motivasi, tentang apa. Perlu perimbangan segala sesuatunya kan. Betul. Dari departemen pujian penyembahan dan juga dari gerejanya sendiri harus ada ketemu titik kesamaannya yang saling seimbang. Nah, kembali lagi ke hal yang teknis. Misalnya dalam persiapan latihan dan ketika ibadah sudah jalan, terkadang kan ada terjadi error ya, Sering. Nah, sering dong pasti ada. Nah, terkadang ada orang yang marah, tapi ini bisa salah sih begini. Padahal kan kadang-kadang kita dengan keterbatasan waktu 1 jam sebelum ibadah itu kan memang bisa efektif. Iya. Tuh. Gitu kan. Terus kemudian ada yang bilang, wah kok nggak ngulik sih, kan udah gue kasih dari hari apa. Ada tuh yang pernah ngobrol sama gue juga gitu. Nah, kalau abang sendiri sama Deki sendiri Tuh, Kak Deki. gimana nih? Ayo. Bagaimana Deki dulu. cara untuk Abangku dulu lah. untuk misalnya meresponi, kan kadang-kadang itu kan kadang-kadang bisa jadi, aduh gue nggak enak pelayanan sama dia, gue di mana dulu, gue nggak mau lagi. Akhirnya menghindar jadwal. Kalau misalnya di jadwal nih, aku bisa jangan sama dia deh. Gimana Bang? Kalau saya sih nggak pernah kepikiran begitu ya. Ya siapa saya terima. Kan gitu. Ya namanya kesalahan pasti lah ya. Manusiawi. Manusiawi pasti ada salahnya. Sehebat apapun dia, se-WL profesional apapun dia, sepemusik profesional apa benar Kak Dik? Pasti ada lah miss-nya ya.
yang ianya ya udahlah cincai-cincai lo kata Medan lo, Cincai lo. cincai lo, berdamai lo, Berdamai lu. berdamai terhadap diri sendiri, berdamai karena terhadap orang lain, benar nggak? tanpa kita sadari ya deh, ada juga senior kita kalau misalnya orang salah nyanyi dia bisa lempar pakai Wah, ini barang udah gitu. mengarah ke individu tertentu. Bukan. Ini kan Sorry, pernah. mana? Oh ya kayak pernah gitu. Ada. Itu udah, aduh sesak gua nih negara. posisi besar. Posisi Aduh. iya kan gitu kan Gua kita kan tahu. menghadapi dunia yang misalnya wah dia senior jadi apakah karena dia senior dia bisa jadi superior gitu dia ya kan kasihan dong sama orang-orang yang misalnya bangga nih di pelayanan satu Tapi sorry, ku potong Mbak nih. Tapi kalau orang itu hanya satu orang ya, kalau kan ini Satu mungkin orang. satu orang aja ya yang bermasalah ya. Kalau satu orang bermasalah dan dia bermasalah juga sama orang, saya juga nggak mau deh sama dia. Karena nggak bisa unity kan. Kalau dia mungkin dia bermasalah sama saya aja ya, mungkin salah di mana. Tapi kalau orang itu bermasalah banyak orang, saya juga nggak mau. Berarti dia perlu dilayani secara pribadi kali ya. Perlu konseling, ya kan? Bener nggak? Kalau dia sama semua orang gitu ya. Tapi kalau dia hanya mungkin satu orang aja, mungkin kita juga introspeksi diri dong. Mungkin kita perlu berubah ya kan. Tapi kalau dia orang ini personal ini memang sama orang troublemaker apa, ini berarti saya juga nggak mau. Nanti ada kendala. kalau Deki gimana Dek? Jadi saya manusiawi ya. Bener ya. Eh, Don ya, benar nggak? betul, Kamu Pak. senyum aja. Ini ya kalau ngomongin kayak tadi ya, itu kan sifatnya ini ya karakter orang. Karakter. Iya. Itu susah ya kalau karakter orang sih kita nggak bisa mengatur dia ya, hanya dia dan Tuhan Iya, saja yang betul. bisa Terus gimana respon? merubahnya itu. Nah, gini, Susah. kalau gue sih nggak pernah ya memperlakukan orang seperti begitu, udah pasti itu. Ini kalau sesama musisi. Tapi yang biasanya kan yang suka komplain itu kadang-kadang jemaat tuh. Nah kalau jemaat tuh ya susah ya, banyak juga jemaat toksik ya. Terus terang aja, termasuk nyokap gue rada begitu soalnya model. Jadi gue kadang-kadang malu juga. Agak lain ya. Aduh, gue ngomong nyokap gue, nyokap gue kagak nonton. Agak lain ya. Tersebut ya. Sorry Ada. mas. Tapi ya itu kebenaran mah harus diungkapkan. Pendoa itu ya. Bukan toksis yang pendoa Aduh, lah itu gue ya. durhaka. Ngomongin nyokap di sini. Mamanya pendoa, suka berperang loh. Nggak, tapi ya dimengerti lah. Namanya ya orang kan selalu ada situasi yang tidak puas ya. Kita mau gimana ya gitu ya. Kalau kita dari sisi yang menerima ya mohon maaf, saya akan tingkatkan lagi ke depannya. Kan bate ya gitu paling. Nah, tapi kalau yang aku bilang satu ini bermasalah terus semua, bukan kalau dia kok yang kamu bilang ini semua gimana coba? Nah, Susah loh kan kan. itu hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Jadi situ ya nggak bisa ditanggung lagi. Kalau saya nggak mampu, aku bilang sama yang lain aja. Karena begini, ini realita. Ini baru kejadian sama gue minggu lalu. Ada satu Sabar ya. musisi nih meng-cancel jadwalnya dan dia serahin sama gue. Bang, lu aja deh bang yang ngisi. Nah, gue nggak mau. Itu pemimpin mudanya kelas tua. Gitu loh. Begini, dia ABC. Akhirnya gue bilang, jadi orang tersebut menghindar. Kalau misalnya dia ketemu lagi, cancel lagi. Ketemu lagi, dia cancel lagi. Itu udah dibilang ini, udah nggak ada jalan tengah. Nah itu kan menyedihkan juga sih, gitu loh. Pakai kelas-kelas pula sekawan itu ya. Nah, kan gitu. Akhirnya Ngeri kan sekali. dalam satu wadah itu kan jadi milih nih. Milih-milih nih. Gue daripada gue yang bete dibilang gitu. Daripada gue yang bete, gue aja deh. Gue nggak mau. Ini realita loh. Ya, Iya. itu beda ya, beda case ya. Itu realita. Terus kadang-kadang ada pemimpin pujian kalau udah biayanya ada yang Apa? nyanyi udah kayak karaoke. Nyanyi buat diri sendiri. Ada Dia nggak ya? peduliin. Ada. Dia nggak peduli. Ada. Gitu. Iya, dia nggak peduli sama musisi, dia nggak peduli sama Betul. enggak, dia cuma karaoke udah. Sur sendiri ya. Dia sur sendiri bahasa Medannya kan gitu. Betul. Nah, kadang-kadang kan membuat musisi ada kayak emosi. Gak ada tanda, gak ada ini segala macam. Misalnya kita kadang-kadang nih kita gue pernah
udah sih tenang aja gitu. Cuman akhirnya emosi juga sih. Tanda mana tanda? Lempar stick juga dong. Dia saya nggak pakai stick loh, dia kan tangan jadi. Lempar keyboard. Keyboard lo berarti. Nah, akhirnya aku melakukan komplain besar. Tanda dan putaran. Iya, iya, betul. Betul. Lu Minimal nggak- itu. Lu nggak bisa asik sendiri. Hmm. Lu bukan nyanyi karaoke gitu. Ini melayani biasanya mimpin orang nyanyi, bukan lagi mimpin orang nyanyi, tapi lu ngelit juga musiknya. Lu nggak ada kode, wah amburan. Jadi dua minggu lalu nightmare sih buat gue juga. Gitu. Ini pengalaman ya. Cuma akhirnya gue juga merespon juga seperti ini. Udahlah, gereja juga terbatas sama orang. Gue nyadarin ya. Iya. Akhirnya tensi gue langsung turun aja. Tapi kan kalau berhadapan dengan model-model yang harus yang jenis-jenis tertentu yang harus doa puasa itu kan lama-lama kan menyebalkan juga kan. Doa dan puasa Doa bang dan ya, aku puasa, kasihan dia gitu. kamu ini. Benar-benar beban mulai tuh. Gitu. Dan gimana Don? Lu diem-diem aja. Iya, dari tadi diam aja. Biasanya di sana lo di podcastnya kan kan? Saya di podcast Iya, paling kamu rame. paling rame kamu dong. Kenapa kamu diam? Kamu Biasanya- diam dari tadi. Karena kalian lagi reuni kan, jadi gue merhatiin aja. Iya, kamu kita dari awal tempat kita reuni kamu ya. diam doang, nggak ada nanya gimana. Ayo dong. Kita mau nanya nih, karena itu 1 jam kan ngobrol. Kalau gue cuma timekeeper. Bang, kalau menurut lu nih ya, kalau gue kan bisa nembak-nembak gitu kalau pertanyaan gue. Iya, iya. Nyelon nih. Gue dari Bang Deki dulu deh. Karena kita sama-sama salam satu aspal. Nah, salah satu aspal. Akhirnya lu kita sedikit singkat aja karena kita udah 1 jam. Memutuskan meninggalkan sekuler, terus memilih ngajar dan meninggalkan ngajar juga tadi kan, meninggalkan ngajar, meninggalkan guru. Itu keputusan apa sih yang akhirnya lu no turning back gitu, maksudnya lu nggak mau balik lagi gitu? Kemana ya sekulernya? Jadi semuanya sampai gurunya akhirnya lu memilih untuk Ini pertanyaan terbaik di antara semua. Jadi kan Bener, kita semua. jago nih. Ya aku nanya nih. Dia nyimak ternyata. Iya. Luar Karena biasa. emang dia kan bagian closing, gue spesial bagian banget. closing. Oke. Closing statement. Oke, kalau dari gue sih gini ya. Gue percaya, gue meyakini manusia itu selalu memiliki yang namanya musim-musim kehidupan. Oke. Dan apalagi kita kalau ngomongin kita ini anak Tuhan ya, yang kita percaya sama semua musim-musim yang Tuhan berikan, ya buat gue itu semua musim lah gitu loh. Apapun alasannya ya gitu. Bisa dalam bentuk berbagai macam sih. Kayak misalnya gue dari awal gue yang selesai kuliah pulang ke Indonesia, gue nggak tahu ngapain jadi pengangguran. Tiba-tiba kok Tuhan jadi bawa, jadi yang awalnya cuma main di satu, gue mulai karir gue Oh, benar-benar lu sempat dari- naik ini ya? Naik Metro Mini dulu ya? Oh iya, naik Metro bus Mini. gua, bus Naik jauh bus. 3 kali ganti bus gitu biasa itu. Bahkan jadi guru pun gua naik busway sih biasa juga. Tapi intinya gini, gua mulai dari cuma main di suatu kafe cuma dibayar 50.000, 150.000 lah waktu itu gua lupa tahun 2006 tuh. Sampai akhirnya Tuhan kasih kesempatan untuk sama main 3 sekaligus artis gede tuh waktu itu tuh, Glenn Fredly, Sandi Sondoro sama Tompi. Itu luar biasa privilege banget tuh buat gua tuh. Itu gua nggak ngerti gimana ceritanya, ya Tuhan yang membawa gua ke sana, bukan gue beneran. Betul. Gue benar-benar kadang-kadang gua malu juga, bisa juga ya gue di sini, kok apa yang membuat gue bisa ada di sini itu ya itu Tuhan lah, benar-benar Tuhan lah. Gue tuh nothing sebenarnya, dan akhirnya gue juga harus mengakhiri hal itu. Terus terang, gue beralih menjadi guru tuh, gue Dosen pikir dulu, gue dosen. happy, gue nggak happy, gue ngerasa gue jadi musisi yang gagal waktu itu, merasa kayaknya, gagal gue jadi musisi ya, cuma bisa jadi guru sekarang gitu. Sebenarnya kalau kita mau menyadari, Tuhan memang membawa kita kepada musim yang baru, Tuhan pengen kita menjadi orang yang lebih baik, ya gue meyakini hal itu. Sampai gue juga jadi guru, dan dari gue benci banget jadi guru, sampai gue suka banget jadi guru. Tuhan juga mengakhirinya juga. Dengan cara gue retired seperti begini gitu. Ya gue terserah, gue retired, it's not my decision. Itu keputusan dari company-nya sendiri. Oke. Dan gue ngeliat ini, wah ini benar-benar Tuhan memang bawa kita ke tempat yang baru lagi ya gitu. Awalnya kesannya nggak enak, kita lagi seneng-senengnya kok nih gitu. Gue lagi seneng-senengnya ngajar. Kok udahan
berarti Tuhan melakukan sesuatu lagi yang baru ini buat gue. Hmm. Tapi kalau gue ngeliatin ya dari semua perjalanan hidup gue ini, sorry ini agak panjang gue Iya. ceritanya. Nggak apa-apa dong. Setiap kali gue masuk season itu selalu ada misinya Tuhan buat gue Oke. gitu. Kayak gue jadi musisi itu, entah kalau gue ngeliat musisinya, Tuhan ajar gue ngeliat hal-hal yang nggak pernah bisa gue lihat sebagai seorang musisi. Gue bisa bener-bener ngerasain gimana cara berpikirnya musisi, bener-bener musisi gede banget ya di Indonesia ini ya paling nggak ya gitu loh. Gue bener-bener ya kira-kira yang udah agak senior lu sebutin aja deh siapa. Gue pasti pernah ada dalam satu panggung sama mereka gitu. Itu yang bisa gue kira-kira gue nikmatin betul-betul waktu itu. Dan gue banyak belajar kehidupan mereka gimana dan Tuhan tunjukin lah ke gue gitu. Sehingga ketika kita di gereja, gue bisa share itu dan kita bisa berpikir, hey guys, sebenarnya kita bermusik itu seperti begini gitu. Paling nggak itu misi yang bisa gue tangkap waktu jadi profesional. Waktu gue jadi guru, Tuhan punya misi lain lagi. Tuhan pengen gue menjadi orang yang lebih rendah hati. Mungkin sombong di waktu itu. Terus aja gue harus jujur, gue sempat sombong. Ya gila, gimana nggak sombong? Gue bener-bener musisi paling top Indonesia tuh. Gue udah main bareng sama mereka tuh, gitu. Tapi kesombongan itu, ya Tuhan nggak suka. Diskografinya udah penuh ya. Nah, di situ gue harus melayani anak-anak kecil. Gue biasa dilayani, sekarang gue melayani. Dan di situ juga gue berubah karakter gue. Dan plus gue diselamatkan dari kemarin pandemi Ya. Dengan jadi guru. dengan jadi guru. Kalau gue jadi musisi, wah, Hancur. udah Ya. lebih sedih lagi. Survival mode Walaupun gue nggak bilang ya, gue sebenarnya waktu itu cukup kasihan banyak teman-teman musisi ya waktu itu situasinya ya. Gue nggak bilang hidup gue lebih baik daripada mereka, nggak juga ya. Tapi gue dalam pengalaman gue di situ Tuhan menyelamatkan gue dan keluarga gue. Dan sekarang gue nggak tahu Tuhan punya misi apa lagi. Musim yang baru apa lagi? Kita masuk aja ke Let it misi yang flow. baru. Dengan sukacita, dengan semangat. Pasti ngikutin alurnya Tuhan mau bawa kita kemana. Amin. Kalau abang Apa itu? tadi akhirnya tadi kan gua udah sempet stalking IG istri lu bang. Maksudnya? Ya, jadi Apa itu? kalau kami berdua kan punya grup WhatsApp. Jadi kalau besok mau ngundang siapa tuh kita harus stalking dulu nih Instagramnya, Backgroundnya lah. backgroundnya, Background jadi check gitu. cek, jadi biar Kali maksud gua nah itu Intel ini. ya, iya. enggak itu bagian gue itu. Makanya bro, kayaknya gue nggak di Instagram gue gitu. Nah, itu bagian gue bang, jadi Oke. bagian gue yang akan nanti misalnya akan nemu siapa gitu. Nah bang, kan WR, catering, betul ya? Oke. Restoran. Rajanya nih. Restoran, Iya. Rajanya. Bali, Jakarta, Medan, Bali, Medan, Jakarta. Medan, Timor Leste, Iya, Bali, Medan, Timor Leste, Bali. Jakarta. Bang, hal apa yang bikin lu tuh akhirnya menyaksikan bahwa asiknya Tuhan tuh? Gini, asik itu bukan hanya terima berkat. Iya, weh. Iya. Waktu saya diproses. Prosesnya apa tuh yang sampai hari ini yang akan lu jadi legacy lu nanti yang tadi lu bilang intimacy. Iya, prosesnya itu saat tidak ada yang tahu kesusahan saya. Wow, jadi hanya bapak aja yang tahu. Bener. Hanya Tuhan yang tahu. Dan aku Istri memang tahu. Istri tahu dong. Maksudnya gini, memang saya sama Komitmen apapun keadaan kita, kondisi apapun, jangan cerita sama orang. Oke. Jadi waktu saya di Timor Leste juga, apapun itu kita hanya tetap berdoa. Dan akhirnya Tuhan bawa kita keluar dari sana. Dan saya juga suddenly tiba-tiba saya bisa masak. Oke. Baru udah Nanti ke restoran itu saya. nanti buat di konten. Ini udah pernah ke restoran Enak 2 banget kali. tuh sangsangnya. Nah, jadi Guys, langsung order aja nih guys. dan restoran Beneran. saya termasuk rame di Bali. Enak banget sangsangnya. Kembali lagi karena saya mau taat sama Tuhan. Wow. Oh, nggak datang waktu itu. Enak banget sangsangnya serius. Gua udah coba. Life is choice. Iya benar. Jadi istri saya melihat itu sampai sekarang penyertaan Tuhan. Jadi dia yakin banget, Tapi kan percaya gini banget sama juga, suaminya. Bang. Tan- Oh, gitu. Bener, Abang lihat ada peluang, tapi kalau abang tidak gunakan, kan buang juga. betul. Jadi gimana ya? Jadi setiap saya dapat suara Tuhan gitu ya, saya utarakan sama istri saya. Oke. Bukan dia terima loh, dia berontak loh. Waduh. Bener ya kan?
Aduh enggak dong, saya Jadi nggak damai sejahtera dong? Bukan, Sulit pertama juga gini, kan? bukan nggak cuma nggak bisa dong gitu loh. Contoh ya kayak di Bali, kita restoran kita rame, kita punya rumah. Saya kantor saya lantai 2, restoran kita lantai 1. Kita udah comfort, comfort zone bener. Oke. Suruh pindah. Ngesuruh pindah. Yang tahun sebelum kita keluar dari Bali. Oh gitu. Iya. Tahun 2000 enggak, ngomong itu aku dapat waktu menyembah nama doa apa? Tabona ya? Lam Tabu. Lam Tabu. 2019. Jadi aku nggak mau karir kata istriku. Jadi gini, setiap keputusan saya ambil saya nggak mau masakan di istri saya. Karena kita tiap pagi ada saat teduh. Oke. Kita worship, kita doa. Bang, aku nggak mau karir. Ya udah, nggak apa-apa. Saya bilang udah. Tiba-tiba suddenly CEO-nya telepon, Rin, kamu keluar dari Bali karena bla 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 bla. Sempat pindah Surabaya kan? Sempat. Jadi gini. Jadi waktu di Timor Leste itu Tuhan ngomong sama saya. Kamu di Bali sama Jakarta, Ya, ya. bukan Surabaya. Dengar tuh, bukan Surabaya makanya. Jadi waktu di Surabaya, jadi saya mau modal taat itu. Jadi waktu saya Om Prengki, saya bawa nama. Jadi waktu saya mau keluar dari Bali, saya minta artis nasihat sama Om Prengki Utana ke rumahnya. Jadi Om, kita mau tutup Lam Tabu, kita mau keluar dari Bali. Om bilang gini, saat kamu seperti kayak janda di sana, buli-buli, dan mujizat terjadi, kamu dari tidak tahu apa-apa, jadi mengerti semuanya, belajar otodidak itu dari Tuhan gitu. Tapi kalau kalian sepakat suami istri berjalan, Gitu kan ya. berjalan, karena imamnya kan laki-laki, maka fungsi imam harus jalan di rumah tangga, Keluarga. Ya. bukan istri. Istriku kan wanita karir, jadi kelihatan kayak dia lebih ya Dominan. Enggak. Kalau orangnya hebat gitu. Iya karena berkat kan mengalir dari kepala. Yes, makanya kata istriku, berkat itu tidak ada berkat istri, berkat rumah tangga. Nah, jadi saya itu kalau diproses saya nikmati, Oke. nikmati aja. Dan kita tahu waktu proses itu ada, siap-siap aja menantikan promosi itu. Wes, sedap. Thank you. Thank you. Bang, terakhir closing statement. Hmm. Dek, Bang Deki, Bang Saad, Ya. Deki yang dulu apa Deki yang sekarang? Iya. Hah? Bilang dong. Sekarang. Apa Deki yang sekarang apa yang beda sama yang dulu? Deki yang lebih humble. Iya, enggak. Lebih siap menghadapi kehidupan. Iya. Nah, Yeah. Kalau Bang Saad, saat yang dulu apa saat yang sekarang? Yang sekarang dong. Yes. Ya, semakin rendah hati lah. Iya. Thank you ya. Semakin rendah hati. Thank you banget lu udah datang. Thank you banget. thank you Thank banget. you. Sama-sama Thank suatu you. kehormatan ya diundang. Terima sini. kasih ya. Gua host terkenal nih. Wah, saya aja terberkati. Jadi Thank you, jadi thank you, berkat thank you. buat banyak Biasa. generasi. Thank you, thank you. Jadi semoga Amin. Amin. Barney sebenarnya sudah lama minta saya Barney ya. Si Barney bukan, saya memang nggak mau begini-begini ya Barney, saya bilang kan. Tapi ya Karena aku bilang sama dia, Bang, nama Bang ditaruh di hati. iya. Tuhan taruh di Kenapa hati. kau suruh? Karena banyak. kalau di hati. Iya katanya, nama abang di hati saya. nama- Ada sesuatu pengalaman abang itu menjadi berkat buat saya kata gitu. Yang saya lihat loh ya, banyak yang ngomong doang tapi dia melihat itu gitu. Ya udah nggak apa-apa Barney gitu. Thank you. Thank you. See you. Terima kasih.